yang awal sekarang. Saya ingin mengubah kehidupan. Yang pertama kan engkau tak pada mendapat. Tak apa aja kan orang pernah lihai kan. Tak apa aja lihai orang dia masuk ke kan ke partai masuk orang-orang yang masuk dia kan. Ini kok dibandingkan kok ngalem ya kalau lagi barang tua banyak kan. Aku apa aja kan. Tapi kok apa aja tak bisa nero kan. Untuk bergabung ke apa aja tak bisa nero. Lemah mental. Bukan masalah lemah, karena pada intinya kan kurang pengalaman. Kadang-kadang itu pengalamannya lebih dari kakek. Jadi bukan hanya pengalaman dia bukan hanya dia punya mental. Jadi mental juga. Mental. Orang yang tadi mental pakai pengalaman kuat tak bisa. Jadi ya nanti kedepannya nanti apa yang mau difokuskan itu? Jadi bahasa Indonesia jadi jangan dulu. Jadi kedepannya yang ini Korea. Pertama retro merubah nasib ya kan. Terus terus Iya tuh. berubah nasib. Jadi merubah nasib. Kok jadi punya keyakinan ya kan, punya keyakinan untuk menjadi seorang sukses Dewan tak mungkin ya kan, Pak Noro Dewan tak mungkin ya kan. Noro Dewan tak mungkin ya kan. Jadi untuk ngajar pun tak mungkin ya kan. Karena pertama di kota punya adik gelar ya kan, di nama adik buntok, nama berbuntong ya kan. Terus sukses yang bidang itu ya kan? Jadi sekarang ente itu mau difokuskan ke dunia maya, sosial media, dunia maya. Jadi bukan YouTube. Jadi persiapan anda buat ingin mengajukan YouTube itu seperti apa? Persiapannya itu gimana kira-kira? Ya persiapan awal ya kan. Persiapan awal sekarang fokus di konten berburu ya. Konten berburu Binatang, hewan. Berburu binatang yang tidak dilindungi. Contohnya burung, tupai itu tidak dilindungi. Itu tidak dilindungi. Yang sering saya buru-buruin hari ini ya tupai gitu kan. Nah, selebihnya itu untuk bertahan hidup karena saya punya keluarga ya kan. Saya kerjakan ojol online, Maxim. Ya. Nah, sambil lalu karena saya di rumah saya di kampung saya itu ada ada kebun yang berisi pohon kelapa, pinang, langsa dan sebagainya kan. Jadi di samping saya paginya itu berburu untuk membuat konten sambil diselingi dengan berkebun, tanam pisang gitu kan. Nah, siangnya jam 11 jam 10 itu ke Pontianak. Nah, keinginan saya fokusnya itu membuat konten. Kenapa? Karena saya punya keyakinan di situ. Punya keyakinan untuk menghasilkan uang dari itu. Gitu. Dan sekarang YouTube Anda itu udah berapa subscriber kira-kira sekarang? Apakah belum dimulai? Apakah udah berjalan berapa lama? Saya lihat dari cara pengalaman saya cari pengalaman dulu dari itu kan. Nah, terus akhirnya saya ingin mencoba juga kan terjun di dunia per-YouTuber. Jadi sekarang saya baru mulai sekitaran 6 bulan yang lalu. Nah, karena masih kaku sekali dalam pembuatan konten tersebut, jadi sementara sekarang ini masih dalam keadaan berjalan di 130 lebih subscriber. Mungkin bertahap gitu kan. Mungkin saya targetkan sekitar 4 bulan yang akan datang itu sudah mulai bisa mencapai 1000 dan 4000 jam tayang. Nah, gini selanjutnya ketika sampai sudah pada tujuannya gitu kan,
sudah sampai pada tujuannya, targetnya sudah dicapai 1.000 dan 4.000 jam tayang tersebut, maka di situ saya merasakan keberhasilan. Nah, ketika saya merasakan keberhasilan, saya ingin melihat kawan-kawan yang dulu pernah saya diajak bermain dulu itu kan, kawan-kawan seperti Sampian ini kan, yang ada di Kota Baru, ingin juga merubah nasibnya. Kalaupun memang mereka yang kawan-kawan saya dulu itu sama nasibnya seperti saya itu kan, jadi saya akan ajak mereka ini untuk terjun di dunia per-YouTubean ya, dengan konten yang sebisanya, yang dengan skill-skillnya masing-masing, seperti itu. Ya, oke. Jadi tadi Anda menyinggung masalah dunia YouTuber. Kebetulan saya lagi berintis memulai untuk mempunyai YouTuber. Jadi masukan Anda terkait masalah YouTube tadi, karena beliau udah berjalan selama 6 bulan. Jadi masukan untuk akun-akun yang baru buat anak-anak muda yang ingin terjun di dunia YouTube itu, apa masukan Anda untuk kawan-kawan kita ataupun untuk saya pribadi gitu, masukan untuk pemula bagi YouTuber, apa langkah-langkah yang harus kita lanjutkan mulai? Jadi yang pertama, untuk terjun di dunia per-YouTubean ini, sebagai langkah awal ya kan, membuat konten itu kan kadang-kadang kita bingung ya kan, untuk membuat konten apa yang harus kita buat itu kan. Banyak sekali di YouTube itu konten-konten yang mungkin tidak bermanfaat gitu kan. Contohnya kan bikin prank gitu kan, itu kan tidak bermanfaat, mungkin hanya menghibur saja kan. Mungkin hanya menghibur saja kan. Itu menghiburnya pun itu kadang-kadang meresahkan gitu kan, meresahkan seorang. Jadi langkah awal seperti Sampian dan saya ini untuk terjun di dunia per-YouTubean itu ya membuat konten misteri. Ya kan, sebagai langkah awal untuk terjun di dunia per-YouTubean ini, kontennya konten misteri. Contoh, kita di sini kan lingkungannya banyak sekali kebun-kebun itu kan ya. Mungkin kita siap bahasanya buat konten yang akal-akalan saja kan gitu. Misteri kita, atau kita jelajahi kebun kan, Malang, itu namanya konten misteri ya kan. Itu. Oke. Jadi masukan dari kawan saya untuk pemula, buat kawan-kawan yang ingin terjun di dunia YouTube, bisa nanti diaplikasikan di lapangan. Karena selama beliau terjun di dunia YouTube, udah berjalan 6 bulan itu, beliau lakukan di kebun, memburu seperti hewan, burung, tupai, segala macam, dan beliau saat ini sudah menghasilkan subscriber sekitar 130 lebih. Bagus sekali itu, sebagai pemula itu hitungannya sangat bagus. Jadi untuk saya pribadi, terima kasih kepada Ismail sudah memberikan motivasi buat terjun di dunia YouTube. Mungkin buat kawan-kawan, terima kasih sudah nonton. Mungkin ini jadi ilmu buat kita semua kedepannya, bagi anak-anak muda khususnya yang ada di Indonesia untuk terjun di dunia YouTube. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe YouTube channel MZ Official dan juga kawan saya Bang Black Hunter. Oke, terima kasih.